Selamat sore teman-teman di seluruh tanah air. Jaga kesehatan Anda, sukses selalu untuk Anda. Sore ini saya ingin membahas pertanyaan, saya rasa pertanyaan lama ya. Orang selalu bertanya, Pak Fir, saham itu judi ya Pak? Terus ada yang bilang trading saham itu judi, scalper itu judi, terus kemudian apa aja judi. Kalau kita bicara cara pandang kita terhadap kehidupan ini, kalau semuanya judi, bisa saja. Contoh, ya, Anda kawin. Apakah ada di kepala istri Anda itu istri cuan ataupun istri hoki? Enggak kan? Kita menikahinya karena kita cinta dan yakin akan membangun masa depan dengan dia. Nah, tentunya itu tujuan utama orang menikah. Nah, sekarang pada saat kita ke pasar saham, ke dunia saham, kita harus lihat apa bedanya dunia saham dengan dunia judi. Nah, judi itu saya catat dulu ya. Judi resikonya itu tidak eksis. Ya, resikonya tidak eksis. Jadi Anda baru tahu judi itu bermasalah kalau Anda udah buka jam, ya, gadaikan jam, gadaikan BPKB, gadaikan cincin kawin, baru Anda tahu resikonya. Beda dengan di saham. Saham itu resikonya sudah eksis. Anda udah dikasih tahu bahwa ada disclaimer dengan membeli saham ini, faktor resiko di bab 6 dalam prospektus. Apabila Anda membeli saham ini, Anda akan berpotensi mendapat keuntungan ataupun mendapatkan kerugian, bahkan kehilangan seluruh nilai investasi Anda. Itu resikonya udah dikasih tahu dulu. Resikonya udah eksis. Jadi kalau tadi judi resikonya tidak eksis, kalau di saham resikonya sudah eksis. Nah, kalau menurut fatwa MUI sudah jelas saham itu fatwanya adalah halal. So, jadi yang membuat tidak halal itu adalah cara Anda melihat berdagang saham itu. Ya, cara Anda melihat berdagang saham tersebut. So, jadi dalam fatwa MUI jelas saham itu halal, ada pembeli, ada penjual, ada barang yang diperdagangkan, ada keterbukaan harga, dan yang terakhir ada akad atau serah terima barang. 4 hal tadi sudah memenuhi syarat dalam perdagangan dalam Islam, makanya MUI memberikan fatwa halal. Nah, yang tidak halal itu karena apa? Anda bertransaksi menggunakan emosi. Pada saat Anda masuk pasar, ada yang namanya propaganda psikologis. Anda menggunakan logika, semua pakai logika. Anda tahu perusahaan ini bagus, ada yang tahu perusahaan ini nggak bagus. Logikanya dipakai. Tapi pada saat harga saham itu bergerak kayak meteran bensin, pada saat Anda lihat gerakannya kayak meteran bensin, logika Anda berubah menjadi emosi. Akhirnya Anda membuat keputusan itu berdasarkan emosi. Benar ya? Nah, jadi jangan sama ratakan, oh ini judi, ini apa, enggak lah. Kalau Anda udah kalah aja, jangan bilang industri ini judi. Ya, kalau judi, saya nggak sampai 20 tahun di bisnis ini. Ya, so, jadi sebagai contoh, Anda pernah tahu di mall-mall itu kan banyak time zone, ya kan? Time zone itu apa? Permainan tangkasan, ya kan? Hadiahnya apa? Hadiahnya gelas, hadiahnya boneka, dan lain-lain. Sekarang saya coba rubah. Saya bikin yang sejenis kayak time zone. Tapi hadiahnya tas Hermes, hadiahnya iPhone, hadiahnya mobil, hadiahnya jalan-jalan ke luar negeri, apa saja. Sekarang saya mau tanya, Anda mau nilai
toko baru saya tadi yang kayak time zone apa? Apakah itu arena judi? Apakah itu permainan ketangkasan? Atau permainan apa? Ya kan, saya serahkan pada Anda. Anda mau menilainya seperti apa? Ya, jadi balik lagi pada isu tadi, saya secara pribadi melihat bahwa saham itu berbeda dengan judi. Jadi jangan Anda samakan berdagang saham, berinvestasi saham sama dengan judi. Kenapa? Dalam kehidupan ini juga banyak kita berjudi juga. Mempertaruhkan segala sesuatu dengan cara judi. Umpamanya kita udah punya kerjaan bagus. Karena ngelihat orang lain kok lebih enak ya di tempat sana, Anda pindah, Anda berhenti, ataupun Anda mau pengen jadi seperti dia. Ternyata gagal. Kan Anda mempertaruhkan apa yang Anda sudah dapat dengan sesuatu yang belum Anda dapat. Oke, saya rasa jelas penjelasan saya tentang judi tadi. Dan kembali kepada fokus pada Anda, kalau Anda scalper, Anda 1% cuan bungkus. Kalau Anda mau berdagang swing ataupun berdagang dalam waktu yang panjang atau berinvestasi, tetap fokus dengan tujuannya. Yang penting Anda sudah bisa membedakan sekarang apa yang namanya judi, apa yang namanya saham. Judi di mana resikonya belum eksis ataupun tidak eksis, sedangkan saham resikonya sudah eksis, Anda udah dikasih tahu. Oke? Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.